Di hutan rimba, rapat besar dimulai. Makanan habis, ego melimpah. Diam, ini rapat, bukan pasar. Siapa punya solusi? Tenang, ayo serbu sawah manusia, padi gratis. Itu namanya bunuh diri. Lebih baik tunggu musim durian. Hahaha, Cil, katanya dulu ketangkep gara-gara nyolong ketimun. Apa? Jadi ide bodohmu mau bikin kita mati? Beda, sekarang aku lebih pinter. Pintar salah maksudmu. Hahaha, betul. Profesor salah paham. Rapat bubar. Di rimba, yang menang bukan logika tapi ego. Musim kemarau tiba. Sungai mengering dan air jadi rebutan. Air ini milik siapa? Aku penguasa hutan. Jangan serakah Pak Harimau. Kita bisa giliran minum kan? Giliran. Kalau hausnya barengan, siapa yang mati duluan? Hahaha. Katanya sih, kemarin harimau minum 3 kali lipat. Haus atau rakus? Berani kau hina aku, monyet? Tenang-tenang. Kalau berantem, airnya malah kotor. Air kotor, tapi hati kalian lebih kotor. Di rimba, yang diperebutkan bukan sekadar air, tapi kuasa. Hari ini, hutan rimba kedatangan tamu asing. Seekor serigala datang dari jauh, mencari wilayah baru. Siapa engkau berani injak tanah kekuasaanku? Dan aku hanya mencari air, dan mungkin sedikit pengaruh. Wah, hati-hati Pak Harimau. Pendatang biasanya pintar ambil kesempatan. Jangan-jangan serigala ini lebih pintar politik daripada kita semua. Diam, aku tak butuh saingan. Atau mungkin sainganlah yang membuat hutan ini lebih menarik. Dan begitu, keseimbangan rimba mulai goyah. Sekutu atau bencana. Harimba makin panas, air menipis, makanan hilang, dan kini kekuasaan jadi rebutan. Aku pemimpin di sini. Siapa melawan akan jadi santapanku. Kekuasaan bukan diwariskan harimau, tapi direbut. Kalau mau adil kita pilih aja. Demokrasi rimba. Demokrasi di hutan. Yang berkuasa selalu yang paling puas. Katanya ada yang diam-diam dukung serigala. Siapa ya? Pengkhianat. Siapa berani tikam aku dari belakang? Kadang pengkhianat bukan musuh, tapi teman yang lapar. Dan malam itu, rimba tak lagi sama. Kesetiaan mulai retak. Intrik telah lahir. Malam sunyi di rimba. Tapi di balik bayangan, pengkhianatan mulai bergerak. Waktunya tiba. Kau siap menyingkirkan harimau? Hahaha. Akhirnya, aku sudah bosan dipimpin si singa palsu itu. Kekuasaan lebih enak kalau dibagi. Pengkhianatan selalu lahir dari perut yang lapar dan hati yang kotor. Aku percaya kalian semua. Siapa berani tikamku, aku hancurkan. Ini gimana sih? Jadi ikut serigala atau tetap sama harimau? Aku bingung sendiri. Tenang, Cil. Dalam perebutan kuasa, yang ragu selalu jadi korban pertama. Dan malam itu, suara rimba dipenuhi bisikan. Kesetiaan mati, pengkhianatan resmi lahir. Subuh tiba, tapi hutan tidak tenang. Hari ini, darah dan ego akan tumpah. Pengkhianat, kalian pikir bisa jatuhkan aku? Bukan pikir, tapi sudah pasti. Hari ini rimba butuh pemimpin baru. Hahaha, harimau sudah tua. Saatnya era baru dimulai. Setiap perang selalu dimulai oleh mulut yang tak pernah kenyang. Tunggu. Jangan berantem. Kalau mau adil, lempar koin aja. Cil, diam kau. Hari ini, aku tunjukkan siapa raja sejati. Kalau begitu, biarkan hutan jadi saksi. Dan pagi itu, jeritan, auman, tawa sinis bercampur jadi satu. Pertempuran rimba telah dimulai. Pertempuran usai, dan rimba menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Aku raja hutan. Tak mungkin aku tumbang oleh pengkhianat. Setiap raja ada waktunya jatuh. Kini giliranmu. Hahaha, harimau kalah. Era baru, era serigala. Raja boleh jatuh, tapi ingat, yang paling berbahaya selalu yang sudah tersakiti.
Jadi siapa pemimpin sekarang? Aku ikut yang menang aja deh. Kalian pikir aku selesai? Aku bukan jatuh. Aku sedang bangkit kembali. Dan di balik luka, lahirlah amarah. Harimau tumbang. Tapi Rimba tahu, ini baru awal dari kebuasan yang lebih gelap. Rimba tenang, terlalu tenang. Di balik bayang-bayang luka, harimau merencanakan sesuatu. Kekuatan bukan soal gigi, tapi kapan kau berani menggigit. Hahaha, harimau udah tamat katanya sembunyi sambil nangis. Hati-hati, raja yang jatuh bisa kembali dengan wajah lebih gelap. Kalau dia beneran bangkit, kita semua ikut siapa ya? Malam itu, terdengar jeritan pertama. Seekor kijang ditemukan mati, cakarnya robek, darah masih segar. Ini bukan kebetulan, ini pesan dari harimau. Aku bukan kembali, aku datang untuk memburu kalian semua. Dan Rimba pun sadar, era dendam telah dimulai. Pagi di Rimba, damai di permukaan. Tapi di balik semak, bisikan mulai meracuni. Katanya burung hantu deal sama serigala. Bener nggak? Lucu. Padahal aku dengar monyetlah yang jadi mata-mata. Apa? Jadi, siapa yang bohong? Kok semua kelihatan jahat? Tak ada yang sadar. Semua gosip itu berasal dari satu mulut. Kebenaran tak perlu aku ciptakan. Cukup kutabur keraguan. Mereka akan saling bunuh. Hantu, kau pengkhianat. Atau jangan-jangan kancil. Dan Rimba pun terbelah. Bukan oleh taring, tapi oleh intrik. Bisikan berubah jadi teriakan. Kecurigaan jadi senjata. Kau pengkhianat, burung hantu. Aku mencium bau serigala di sayapmu. Tuduhan buta. Yang buta adalah amarahmu. Hahaha. Kalian berdua pura-pura suci padahal sama busuknya. Berhenti. Ini jebakan. Kita sedang dimain-mainkan. Tapi terlambat. Taring bertemu taring. Cakar bertemu sayap. Rimba berubah jadi gelanggang darah. Bagus. Biarlah mereka saling mencapik. Aku hanya perlu menunggu untuk menjadi raja dari reruntuhan. Dan malam itu, hutan Rimba resmi terbakar oleh perang saudara. Setelah darah menodai tanah, Rimba terpecah. Cukup. Kalau perang, maka perang sampai habis. Kalau begitu, kita lihat siapa yang jatuh duluan. Berhenti, kita akan hancur semua. Dan saat itulah, bayangan besar melangkah keluar dari gelap. Diam, Rimba ini gila karena saling curiga. Aku penengah, aku jaga keseimbangan. Penengah atau calon diktator? Kadang musuh terburuk datang dengan wajah penyelamat. Rimba pun terdiam. Untuk pertama kalinya, harimau membangun tahta. Rimba pernah liar. Kini jadi kerajaan. Dan rajanya harimau. Mulai hari ini, tak ada yang bergerak tanpa izinku. Siapa melawan, akan kuhukum. Kita bukan budakmu, tapi darah perang kemarin cukup jadi bukti. Begitulah diktator lahir. Bukan dari kekuatan, tapi dari ketakutan. Hahaha. Jadi sekarang kalau gosip salah, aku bisa mati ya? Baiklah, aku ikut saja. Daripada jadi korban pertama. Dan begitulah, hutan Rimba berubah. Dari arena bebas, menjadi kerajaan dalam cengkeraman satu cakar. Ingat, ini bukan sekadar hutan. Ini takhta milikku. Di bawah bayangan cakar harimau, semua tunduk. Tapi, tidak semua menyerah. Diktator hanya kuat selama ketakutan lebih besar dari keberanian. Kau gila? Kalau dia dengar, kita mati. Justru itu, aku pernah menantangnya dan kalah. Tapi jika kita bersatu, harimau akan jatuh. Kudeta. Kalau gagal, kita habis. Di tengah gelap hutan malam, sebuah lingkaran kecil terbentuk. Hewan-hewan berbisik, merencanakan sesuatu yang bisa mengakhiri rezim. Jangan sebut nama kita, karena perlawanan lahir dalam senyap. Dan begitulah, di balik keheningan Rimba, api kecil mulai menyala. Api yang bisa membakar sang raja. Aku dengar ada yang merencanakan kudeta. Siapapun kalian,
dengarkan ini baik-baik. Seekor rusa muda ditarik ke hadapan semua hewan, gemetar, tak bersalah, tapi dijadikan contoh. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya mencari air. Kau butuh air? Di rimba ini hanya ada darah. Satu terjangan, tanah hutan memerah, dan semua hewan terdiam. Dia gila. Kita semua bisa jadi berikutnya. Bukan gila. Ini cara klasik tiran bertahan, biar ketakutan jadi mata rantai yang menjerat leher semua. Dan sejak malam itu, tak ada yang berani berbisik lagi. Rimba resmi berubah, jadi kerajaan teror. Darah rusa belum kering, tapi di balik takut, api kecil mulai bangkit. Kalau diam, kita mati giliran. Lebih baik mati melawan daripada jadi budak. Dan malam ini, kita serang penjaga harimau, bukan untuk menang, tapi untuk bukti. Rimba belum tunduk. Bulan pucat jadi saksi, taring bertemu taring, darah tercecer. Hahaha, gila. Tapi ya sudah, aku ikut juga. Untuk pertama kali, harimau sadar, Rimba tak akan diam selamanya. Berani lawan aku? Kalau perang yang kalian mau, akan kuberi perang tanpa akhir. Malam itu, api kecil berubah jadi perang. Siap, Bam, berdarah itu. Rimba tak pernah sama. Serang lalu menghilang, biarkan dia merasa diburu. Gerilya, senjata kita akal bukan otot. Malam-malam gelap dipenuhi teriakan. Penjaga harimau satu persatu tumbang. Hahaha, ngeri. Tapi seru juga. Luka kecil bisa menjatuhkan raja besar. Pengecut, keluar dan lawan aku langsung. Tapi musuhnya tak lagi tampak. Rimba berubah jadi perang dalam bayangan. Gerilya membuat harimau murka, dan murka melahirkan teror. Kalian sembunyi di bayangan? Baiklah. Akan kubakar bayangan itu sampai tak tersisa. Api dilempar ke semak kering. Hutan terbakar. Tempat persembunyian jadi kuburan. Api? Gila, dia mau bakar kita semua. Raja yang tak bisa menguasai takutnya akan membakar tahtanya sendiri. Kalau dia ingin perang besar, maka perang besar yang akan dia dapat. Dan malam itu, hutan tak lagi sekadar gelap. Ia berubah jadi neraka. Api padam. Yang tersisa, abu, jela, jeritan, dan bangkai. Semua hilang, rumahku, keluargaku, tapi air mataku berubah jadi janji. Dia kira kita takut? Tidak. Ini alasan untuk melawan sampai mati. Abu bukan hanya kehancuran. Abu adalah tanah subur. Api perlawanan tumbuh lebih besar. Jalan pulang hangus. Tinggal dua pilihan, maju atau mati. Di balik reruntuhan rimba lahir sumpah, kami tak berhenti sampai harimau tumbang. Dari abu kebakaran lahir tekad baru. Rimba berhenti menangis, kini mulai merencanakan malam itu. Serigala berdiri. Kita tak bisa lawan harimau dengan kekuatan, tapi kita bisa melukainya sedikit demi sedikit. Aku tahu jalur rahasia, perangkap, jalan tikus kecil yang bisa melumpuhkan raksasa. Hahaha, kalau mati pun biar sambil bikin harimau menjerit. Setiap perlawanan butuh pemimpin atau bayangan yang ditakuti. Mulai sekarang, kita bukan korban, kita pasukan, dan aku, bayangan yang menghantui harimau. Rimba bergetar, bukan oleh raungan harimau, tapi oleh bisikan pertama revolusi. Malam gelap, sunyi. Tiba-tiba, jeritan harimau mengguncang hutan. Siapa berani pasang jebakan untukku? Satu lubang kecil cukup bikin raja kehilangan darah. Hahaha, ya tuh, macan besar pincang kayak kucing. Ini baru awal. Gerilya kecil bisa tumbangkan singgasana besar. Dan malam itu, untuk pertama kali harimau merasa takut. Bukan pada musuh yang terlihat, tapi pada bayangan yang tak pernah tidur. Air darah menetes dari cakar harimau. Luka kecil, tapi egonya terbakar besar. Cukup. Kalian pikir bisa sembunyi di balik bayangan? Aku akan bakar hutan ini sampai kalian keluar. Waduh, dia beneran gila. Mau hutan habis sekalian. Amarahnya lebih buta dari malam. Dan justru itu kelemahannya. Kalau dia bakar hutan, kita pakai asapnya untuk menyerang balik. Dan di tengah api yang mulai menjilat daun, perang rimba berubah jadi neraka. Api menjilat pohon.
Asap menutup langit. Rimba jadi neraka. Biar semua terbakar. Lebih baik hutan mati daripada takluk pada bayangan. Kita semua bisa gosong. Ini bukan